Menyusul perilisan trailer pertama Cruella oleh Disney, banyak penggemar yang menyamakan sikap pemberontaknya dengan film Harley Quinn Birds of Prey. Warganet menilai penggambaran Emma Stone sebagai Cruella de Vil memiliki kemiripan dengan apa yang diperagakan Harley Quinn yang dalam filmnya diperankan Margot Robbie. Keduanya sama-sama berjuang membebaskan diri dari belenggu, ekspektasi, dan penindasan perempuan di masyarakat yang telah membuat orang-orang tenggelam dalam kekacauan dan kebebasan. Selamat datang di Jagat Cinema. Seiring kemiripan antara Cruella dan Harley Quinn, desainer grafis Boss Logic menuangkan pendapat-pendapat netizen dalam artwork buatannya yang dilepas di media sosial Twitter, menampilkan aktris Emma Stone dengan gaya rambut setengah merah dan setengah hitam, serta eyeliner dan pakaian yang serasi dengan wajah makeup putih, bibir merah, dan tato 3 berlian hitam di wajahnya. Diunggah dengan caption I hear you, #Cruella. Cuplikan Cruella memang cukup menyita perhatian pencinta film. Menyuguhkan gambaran sekilas tentang tokoh antagonis film 101 Dalmatians yang terkenal, Cruella de Vil, yang dalam film tersebut mengubah anak anjing menjadi mantel bulu karena obsesinya terhadap fashion. Cruella menampilkan masa-masa awal pemberontakan berlatar London tahun 1970-an di tengah revolusi punk rock. Stone berperan sebagai gadis muda bernama Estella yang pintar dan kreatif serta memiliki tekad untuk terkenal dengan desainnya. Dia juga berteman dengan sepasang pencuri muda yang sangat mengapresiasi hasratnya akan kenakalan. Mereka bersama-sama mampu membangun kehidupan di jalanan London. Suatu hari, bakat Estella dalam dunia mode menarik perhatian Baroness von Hellman, seorang legenda mode yang sangat cantik diperankan pemenang Oscar 2 kali Emma Thompson. Namun hubungan tersebut memicu sejumlah peristiwa yang menyebabkan Estella mengeluarkan sisi jahatnya hingga menjelma menjadi Cruella. I hope I do. Meski memiliki cerita yang menarik, cuplikan film Cruella justru menyita perhatian publik dengan kemiripan antara Cruella dengan Harley Quinn. Karakter dalam komik DC ini juga memiliki kemiripan cerita dalam asal-usul di cerita originalnya. Harley Quinn pertama kali muncul di Batman The Animated Series dengan nama resmi Harleen Quinzel, seorang psikolog yang mencoba untuk menganalisa Joker namun akhirnya jatuh cinta dengan Clown Prince of Crime tersebut hingga menjelma menjadi partnernya. Karakternya perlahan menuai popularitas hingga Harley masuk sepenuhnya di komik DC yang secara bertahap beralih dari penjahat ke anti-hero menjadi pahlawan yang mencoba melarikan diri dari hubungan toksiknya dengan Joker. Harley pun pelan-pelan menemukan identitasnya sendiri. Hey guys, look who I got. Awalnya Harley Quinn disuarakan oleh Arleen Sorkin dan telah dimunculkan dalam animasi serta video game oleh sejumlah aktor, termasuk Tara Strong, Hayden Wolf, dan yang terbaru, Kali Coco, pengisi suara dalam serial animasi Harley Quinn di HBO Max yang sedang tayang. Don't shoot! Isadora? You work for Harley Quinn? Dia juga dimainkan dalam live action oleh Mia Sara dalam Birds of Prey tahun 2002, dan Margot Robbie dalam film DC Extended Universe, Suicide Squad, serta Birds of Prey. Karakter ini kembali dimainkan Robbie dalam The Suicide Squad tahun 2021. Meski demikian, jika ditelisik lebih dalam, Cruella sebenarnya justru tak mirip sama sekali dengan Harley. Sebaliknya, dia malah bisa dikatakan sebagai Joker versi Disney. Kesimpulan ini bisa dengan cepat didapatkan ketika kita membandingkan trailer pertama Joker karya Todd Phillips dengan Cruella yang memiliki tampilan dan nuansa yang hampir sama. Pertama, keduanya memiliki estetika periode yang gelap bagi masing-masing karakter. Cruella mengambil set tahun 70-an dan Joker awal 80-an. You don't listen, do you? Terlepas dari sinematografi yang moody, cara pemotongan trailer pun terasa serupa. Trailer Joker memunculkan suara Arthur Fleck yang diperankan Joaquin Phoenix berbicara tentang masyarakat yang memperlakukan orang dengan buruk. Trailer Cruella melakukan hal yang sama. Emma Stone sebagai Cruella menyebutkan betapa terkadang baik menjadi buruk, terutama setelah kecerdasan seseorang tidak sepenuhnya dihargai oleh orang-orang yang kuat dan berkuasa. Dari titik ini, esensi antara kedua karakter pun sudah begitu menonjol, bahwa mereka sama-sama anti kemapanan. Can you introduce me as Joker? Cruella berurusan dengan Baroness von Hellman, kepala rumah mode bergengsi yang mempekerjakannya hingga menghancurkan dan mengubahnya dari gadis muda bernama Estella hingga menjadi Cruella. Perubahan itu ditampilkan ketika Cruella tiba di sebuah gala dan memamerkan penampilan barunya. Ia tampak sangat menikmati ketika orang-orang di sekitarnya ketakutan melihat penampilan barunya itu. Dari rambut yang semula merah menjadi setengah hitam dan setengah putih yang khas. Ini mengingatkan kita kepada Arthur yang berubah menjadi Joker. Dari komedian, berevolusi menjadi kriminal setelah kehidupannya dihancurkan pembawa acara talk show Mary Franklin. You can say that again, pal. Sejauh ini, jelas bahwa antara Cruella dan Joker lahir setelah kehancuran karirnya dan berambisi untuk balas dendam. Selain itu, dalam kasus Joker, perhatian juga terpusat kepada Thomas Wayne yang kaya, dilukiskan sebagai pemberontak yang ingin membongkar stigma di masyarakat, dimulai dengan kelompok elit.
Cruella pun bisa dengan mudah dicirikan dengan cara yang sama, melihat keadaan industri di mana ia berada. Like the mood. Cruella mencoba memanusiakan dan membuat kita bersimpati kepada penjahat, bahkan mungkin membuatnya lebih sebagai anti-hero, simbol yang mencerminkan kesombongan dan ego dari dunia tempat di mana ia berada. Hear me roar. Hal sama juga terjadi dengan Arthur atau Joker sebagai anak laki-laki yang terlupakan. Dalam hal ini, kedua film tersebut menyampaikan atau memiliki kapasitas untuk menyampaikan cerita yang berhubungan dengan cerminan aspek terburuk dari kehidupan modern. Inilah yang membedakan antara Cruella dan Harley, bahwa ia bukan budak siapapun dalam kisahnya, melainkan seorang pemimpin dan penentu, sebagaimana identitas yang dikenal dari karakter Joker, sang clown prince of crime, sosok yang menempatkan kejahatan sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki dunia.